bagaimana cara kita bersikap kepada teman maupun sahabat atau keluarga yang sedang ditimpa musibah yang namanya mental illness ini, sehingga nanti ke depannya dia akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mental illness itu dalam bahasa Indonesia itu adalah sakit mental. Dalam bahasa lain itu adalah sakit jiwa. Bahasa lainnya adalah gangguan jiwa. Bahasa lainnya adalah gila gitu. Baik. Kalau yang dimaksud mental illness itu adalah gila, maka dilakukan oleh keluarga, memberikan support, sosial support yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam tetap keadaan sehat dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Yang saya mau tanyakan di sini adalah terkait dengan fenomena yang menurut saya banyak terjadi saat ini, Ustaz. Contoh kasusnya di teman saya lah ada. Dia itu ada mental illness gitu. Iya. Nah, mental illness ini kan sesuatu yang terjadi karena pengaruh dan mungkin masa lalu juga gitu. Nah, ada kebingungan di dalam diri saya gitu dalam menyikapi bagaimana yang teman saya alami ini, yang mental illness ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersikap kepada teman maupun sahabat atau keluarga yang sedang ditimpa musibah yang namanya mental illness ini, sehingga nanti ke depannya dia akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mental illness itu dalam bahasa Indonesia itu adalah sakit mental. Dalam bahasa lain itu adalah sakit jiwa. Bahasa lainnya adalah gangguan jiwa. Bahasa lainnya adalah gila gitu. Baik. Kalau yang dimaksud mental illness itu adalah gila, maka dilakukan oleh keluarga, memberikan support, sosial support yang penuh. Orang yang gila bukan berarti nggak bisa sembuh loh ya, bisa, asalkan dia mendapatkan penanganan yang tepat dengan dukungan sosial yang tepat. Itu catatannya. Cuman sayangnya orang, mohon maaf ya, orang dengan gangguan jiwa kadang-kadang bisa sembuh kalau ada di rumah sakit jiwa. Begitu dia keluar dari rumah sakit jiwa, gila lagi dia. Karena apa? Karena lingkungan sosialnya menstigma dia sebagai orang gila dan tidak bisa sembuh. Makanya hati-hati, stigma itu tidak boleh, apalagi terhadap orang gila. Contoh begini, Anda punya tetangga misalnya, dia mengalami mental illness, anggap saja gangguan jiwa. Anda tanya, namanya misalnya Fulan. Ada orang lain datang, Mas, tanya rumahnya si Fulan ini di mana ya? Fulan yang mana? Itu loh Fulan yang gila itu. Nah, itu sudah stigma, nggak bisa sembuh. Makanya apa yang dilakukan? Sosial support yang utuh dari siapa? Dari keluarga terdekatnya. Masalahnya orang mental illness tidak bisa sembuh kalau orang terdalamnya saja nggak bisa menerima dia. Itu masalahnya. Karena apa? Orang yang nggak ada orang di dunia tiba-tiba gila itu nggak ada. Sekali nggak ada. Bahkan orang yang kerasukan pun tuh nggak ada yang tiba-tiba kerasukan. Kecuali kalau dia punya medan di dalam diri dia yang bisa mengundang kerasukan gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan? Satu, Anda coba paham, kasih tahu sama teman Anda itu supaya yang namanya orang gila ini bisa sembuh dan butuh dukungan sosial yang utuh dari lingkungan keluarganya. Siapa? Dari lingkungan yang paling dekat. Yang kedua, minta bantuan penanganan dari ahli. Tidak selalu orang gangguan jiwa itu langsung dibawa ke orang pintar langsung sembuh gitu. Nanti sampai ada orang pintar disembur pakai air gitu, ya mungkin bisa sembuh, wallahu alam. Tapi juga bisa jadi malah nggak bisa sembuh gitu. Maka harus ditangani secara oleh ahlinya. Apakah boleh dengan pengobatan yang lain seperti ruqyah? Boleh dipadu. Karena apa? Karena ada memang fenomena orang gila itu karena kerasukan jin. Ada orang gila karena kerasukan jin. Makanya saudara-saudaraku, ya, setiap pagi sore itu jangan lupa baca surat Al-Baqarah 10 ayat itu loh. Itu adalah perisai hidup itu.
Orang mau nyihir Anda pagi hari, siang hari, begitu baca ayat itu di pagi hari, maka Anda terlindungi sampai sore hari. Anda baca itu habis maghrib, sore hari begini, nanti Anda terlindungi sampai subuh. Karena kenapa? Kerjaannya jin itu menggoda manusia selama 24 jam. 24 jam. Maka kalau ada orang kerasukan, salah satu fenomenanya, salah satu kasus yang pernah saya hadapi itu adalah ada orang mengalami, dia kehilangan pasangannya, dan dia merasa tidak terima dengan kehilangan pasangan itu, tidak ikhlas begitu. Akhirnya dalam waktu yang cukup lama dia kerasukan jin. Karena apa? Jin itu suka masuk ke dalam diri orang yang dia terbenam dalam rasa sedih yang berlarut-larut. Ya. Begitu berlarut-larut, kata orang langsung pikirannya kosong. Kalau pikirannya kosong, kerasukan jin. Ada yang bilang begitu. Tapi intinya begini, penanganan terhadap mental illness itu bisa secara profesional oleh psikolog atau psikiater, bisa juga didampingi dengan pengobatan yang islami. Seperti apa? Diruqyah, dimandikan, dan seterusnya seperti itu. Makanya memang kita secara begini aja memang harus juga melakukan ruqyah mandiri, itu harus, setiap hari itu harus gitu. Supaya menetralisir semua potensinya ada. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, untuk melindungi diri itu ya maka kemudian kita baca salah satunya di Al-Baqarah 10 ayat itu. Kira-kira begitu. Gitu ya Mas ya. Baik.